Untuk mengurangi sampah alat peraga kampanye atau APK, pemerintah Kota Bogor mengolah bekas atribut yang telah dicopot menjadi bahan yang lebih berguna, yakni menjadi material sumur resapan dan bata beton. Selain bisa bermanfaat, produk hasil daur ulang tersebut akan digunakan di sarana fasilitas publik. Pemerintah Kota Bogor memiliki solusi dengan memanfaatkan sampah atribut kampanye di masa tenang usai berakhirnya masa kampanye. Aneka baliho, spanduk hingga banner yang memajang foto calon legislatif dan pasangan capres-cawapres diolah menjadi bahan material sumur resapan dan bata beton atau paving block yang menghasilkan nilai ekonomis. Bekerja sama dengan komunitas Satgas Peduli Ciliwung, sisa sampah APK ini pun awalnya dipilah terlebih dahulu. Tahapan selanjutnya adalah dengan mencacah menggunakan mesin hingga menghasilkan potongan kecil. Hasil potongan ini lalu dicampur dengan bekas material sampah plastik hingga dibentuk menjadi bahan material sumur resapan dan paving block atau bata beton. Olahan produk ini dinilai lebih kuat dibandingkan material kayu dan beton. APK ini kan bahannya PVC dan ada tinta dan sebagainya. Nah itu kita memikirkan juga dari aspek keamanan, gas buang, dioksin dan sebagainya ya. Dan pada saat ini kita baru punya satu buyer untuk membuat sumur resapan. Jadi untuk konstruksi sumur resapan yang memang ini ketika di dalam tanah dia lebih tahan, lebih kuat daripada kayu ataupun juga beton. Nah ini yang kita alternatif untuk konstruksi sumur resapan. Bulan lalu saya minta untuk dikaji apakah mungkin kita antisipasikan penimbunan sampah APK. Ternyata setelah dikaji malah bisa lebih kuat kira-kira gitu. Daripada ditimbun kemudian dibakar ataupun tidak terurai, ya lebih baik seperti ini. Walaupun perlu proses nanti untuk bisa diolah semua. Pengelolaan sampah APK ini pun diharapkan bisa menjadi solusi ramah lingkungan dibandingkan dimusnahkan dengan cara dibakar. Selain bisa bermanfaat, produk hasil daur ulang ini juga akan digunakan di sarana fasilitas publik di Kota Bogor. Dari Bogor, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.